18 sampai ayat yang ke-20. Menjangkau yang terhilang. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi kita diberi mandat ilahi. Saya kemarin waktu mau datang ke Jakarta, simbok saya atau ibu saya memberi mandat kepada saya. Nanti kalau kamu ke Jakarta, tolong temui dan cari masmu. Jadi saya punya mas, kakak beda ibu dengan saya. Yang kami dulu terpisah begitu sangat lama. Dan akhirnya kontak kembali ada, dan ibu saya menyuruh memberi mandat kepada saya. Sementara kemarin saya ke Jakarta ini, saya menemui kakak saya yang beda ibu ini. Dan puji Tuhan, kami ketemu dan saya menginap di rumahnya dia. Senang sekali. Luar biasa. Nah, itu mandat simbok saya. Itu mandat ibu saya lakukan. Ini yang kita dengar barusan ini bukan mandat ibu, bukan mandat papa, bukan mandat kakek. Ini mandat ilahi, mandat dari Tuhan sendiri. Apa isi mandat itu? Pertama, amanat agung. Apa bunyinya? Pergi. Ngapain pergi? Jadikan semua bangsa muridku, itu amanat agung. Lalu yang kedua, amanat rasuli, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, baru Tuhan jamin, ketahuilah aku menyertai kamu sampai besok, sampai minggu depan, tidak, sampai kesudahan zaman. Amin. Siapapun saya dan saudara yang ikut di dalam lingkaran arus ini, yang terhubung dengan mandat ilahi ini, maka saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Kalau itu usaha, maka usaha saudara disertai Tuhan. Kalau itu pendidikan, maka pendidikan saya dan saudara diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kalau itu keluarga, keluarga kita disertai oleh Tuhan. Amin. Jadi satu-satunya kepastian kapan kita disertai oleh Tuhan, hanya ketika saya dan saudara hidup terhubung, terlibat, melakukan mandat ilahi, melakukan amanat agung, melakukan amanat rasuli dalam pekabaran kabar baik. Haleluya. Mau mengabarkan kabar baik? Amin. Mengabarkan kabar baik itu, saudara, sesuatu yang sangat terhormat di hadapan Tuhan. Namun kadang-kadang ibu bapak sekalian, ketika saya dan saudara mengabarkan kabar baik, ada kendala-kendala, ada tantangan-tantangan. Tantangan dari luarkah yang paling gawat? Tidak. Tantangan dari saudara yang terkasih itukah yang paling berat? Tidak. Tantangan yang paling berat muncul dari diri kita sendiri. Bayangan-bayangan, ketakutan-ketakutan. Oh, seandainya, jangan-jangan nanti kalau saya ngomong ini, jangan-jangan saya ngomong ini, jangan-jangan, dan jangan-jangan terus. Itu semuanya adalah dusta iblis yang iblis suntikkan kepada pikiran dan perasaan saya dan saudara. Sama seperti pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika hari kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid? Kitab Yohanes pasal yang ke-20 memberi catatan apa? Mereka ada di satu rumah dan mereka mengunci rumah itu dari dalam. Nah, kalau ada rumah dikunci dari dalam, itu artinya orang-orangnya yang ada di rumah itu ada di dalam. Pemilik rumah itu ada di dalam. Dan karena dikunci dari dalam artinya tidak mengizinkan orang yang dari luar masuk. Alasannya apa? Takut. Nah, kalau ada rumah dikunci dari luar, itu artinya pemilik rumah tidak ada di dalam, dia sedang di luar. Dan supaya orang lain di luar tidak bisa masuk. Itulah keadaan banyak orang-orang percaya. Orang-orang itu mempercayai dusta, setan dalam wujud ketakutan-ketakutan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika saya menyampaikan kabar baik tidak ada takut? Takut.
Jangan dikira nggak takut ibu bapak sekalian. Tapi ketika itu saya datang kepada Tuhan, setiap kali saya mau pergi saya datang kepada Tuhan dan saya ngaku, Tuhan saya takut. Saya bawa takut saya ke mezbah-Mu. Gantikanlah ketakutan saya ini dengan roh-Mu yang membuat saya berani mengabarkan kabar baik-Mu. Penuhi saya dengan kasih-Mu, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin saudara. Dan ketakutan-ketakutan ini yang menghambat saya dan saudara. Percayalah ketika saya dan saudara taat ada penyertaan Tuhan. Dan ketika kita melakukan kabar baik, nanti saudara dan saya akan ketagihan untuk melakukan kabar baik. Karena satu bagian yang akan terjadi ketika kita menyampaikan kabar baik adalah sukacita Tuhan meluap-luap di dalam hati saya dan saudara. Tantangan selanjutnya apa ibu bapak? Ada kesalahpahaman yang beredar di sekitar saya dan saudara tentang siapa Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus Nabi? Ya, Alkitab juga mengatakan itu. Tuhan Yesus itu siapa? Rasul? Ya. Tuhan Yesus itu apa? Imam? Ya. Apalagi? Rasul? Ya. Utusan? Ya. Manusia biasa? Oh ya, manusia biasa. Masa Tuhan Yesus manusia biasa? Ada manusia biasa yang lahir tanpa bapak? Enggak ada. Semua manusia biasa lahir ada bapaknya. Berarti biasa atau tidak? Ada manusia biasa yang hakikatnya adalah firman Allah? Tidak. Berarti biasa atau tidak? Tidak. Lalu siapa? Ayo siapa lagi? Isa Al-Masih, kalimat Allah. Nah, hakikat Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, ini lagi ada kontroversi ya tentang nama ini. Hakikat Yesus Kristus adalah firman Allah. Jadi ada banyak orang-orang percaya ketika ditanya apa buktinya Yesus itu Tuhan. Lalu orang-orang percaya mengatakan Yesus Tuhan, lihat itu buktinya Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang sakit lumpuh jalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata. Yesus juga membangkitkan orang mati, itu bukti ketuhanannya. Ya, memang itu bisa membuktikan. Tapi jangan salah, kalau itu bukti-bukti untuk membuktikan ketuhanan Yesus Kristus, Mbah Dukun Gunung Kawi berarti Tuhan. Mbah Dukun yang ada di Banten yang bisa menyembuhkan orang sakit berarti Tuhan. Kalau ketuhanan itu dibuktikan dengan menyembuhkan orang sakit, bukti ketuhanan Yesus bukan pada menyembuhkan orang sakit, bukan pada membangkitkan orang mati. Bukti ketuhanan Yesus Kristus ada pada hakikat Yesus Kristus yang adalah firman Allah adalah Allah itu sendiri. Amin. Nah, jelaskan ini kepada saudara-saudara kita. Nah, bagaimana kita mengabarkan kabar baik ini? Kabar baik ini mari kita beritakan dengan sengaja dalam keseharian saya dan saudara. Karena apa? Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kata kitab Roma pasal 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Yunani, orang Yahudi yang akan memimpin dari iman kepada iman. Amin. Jadi Injil adalah kekuatan Allah atau kuasa Allah yang menyelamatkan. Mari kita terima hal ini, kuasa ini luar biasa. Jadi ketika Injil ditahan di mulut saya dan saudara, Injil tidak diberitakan tapi ditahan hanya dalam komunitas-komunitas kita, hanya pada keluarga-keluarga kita, hanya persekutuan-persekutuan kita, itu artinya orang-orang Kristen sedang membendung kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Lepaskan kuasa Allah itu dengan cara apa? Beritakan. Ketika Injil diberitakan maka kuasa itu bekerja. Dan ketika kuasa ini bekerja, kuasa ini akan menarik orang-orang berbalik dan datang kepada Tuhan. Orang model apapun dijamah oleh Injil, pasti berubah hidupnya. Ada satu orang yang kami layani, dia preman di sebuah terminal. Dia sudah meninggalkan keluarganya hampir 7 tahun. Tidak pernah pulang. Lupa anak, lupa istri. Kerja dipakai untuk sendiri saja. Akhirnya ketika didoakan dan dijangkau, saya ajak dia ketemu saudara.
Saya ajak dia ketemu, jam 1 siang kita bertemu. Jam 1 siang saya tunggu dari jam 12:30, datangnya 4:30. Nah besoknya lagi jam 1 siang kita bertemu. 12:30 saya mulai menunggu, jam 4 dia baru datang. Akhirnya saya gedek. Sekarang yang menentukan tempat kita bertemu, kamu. Di mana kita bertemu? Aku ikut kamu. Di mana, jam berapa? Kalau jam 3 kita berjanjian dan kamu nggak datang, saya jam 3 mau pulang. Saya sudah putus asa, nggak mau rasanya dengan orang itu. Dan ketika saya pikir-pikir dalam doa, kemudian saya ngobrol dengan Tuhan, saya rasanya nggak mau, nggak punya kemampuan rasanya untuk mendampingi orang ini. Terlalu bobrok orang ini dalam pandangan saya. Lalu Tuhan berbisik dalam hati saya, yang paling dalam. Dia ngomongnya begini, aku nggak jijik sama kamu, masakah kamu jijik sama dia? Saya nangis, saudara. Oh ya, Tuhan gak jijik dengan saya, masa saya jijik dengan dia? Oke, siap Tuhan, siap. Dan saudara, kami ketemu di hari yang ketika kami ketemu, dan dia pinjem motor temannya. Waktu pinjem motor temannya untuk bertemu dengan kami ini, saudara, pulangnya motornya digadekan. Jadi kami harus kumpulan patungan-patungan untuk nebus motor. Tapi hari ini saudara, semua keluarganya sudah percaya Tuhan Yesus. Salah satu anaknya dibiayai oleh gereja ini sekolah teologi dan melayani di Padepokan menjadi salah satu guru. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka jangan tahan kekuatan Allah di mulut kita. Jangan tahan kekuatan Allah di hati kita. Lepaskan kekuatan itu. Maka dia akan mengubah orang-orang yang kepadanya orang itu mendengar berita Injil. Amin. Dan memberita Injil itu enggak susah, gampang. Pertama, pergi. Ya, mau memberitakan Injil, pertama yang kita lakukan kemana? Pergi. Pergi kemana? Ya pergi ke orang. Karena oranglah yang akan Tuhan selamatkan. Tidak pergi ke sapi, tidak pergi ke kambing, tidak pergi mie ayam, tidak pergi bakso tidak diselamatkan. Pergilah kepada manusia. Bangun hubungan secara sengaja, dengan tulus hati. Jangan anggap teman kita ini objek. Kita sejajarkan diri dia subjek sama dengan kita. Orang yang sangat berharga, jangan main target-targetan. Ini target saya. Lalu ketika kita datang ke sana, lalu memberitakan Injil, ngajari kayak guru, dosen ngajari orang. Kemudian teman kita, dituduh-tuduh berdosa dan sebagainya. Seolah-olah kita paling suci sedunia. Banyak orang di luar sana kemudian marah. Maaf saya beberapa mendengar teman-teman dari Tionghoa mengatakan orang Kristen itu sombong sekali. Kenapa? Suci, paling suci sendiri, paling masuk surga sendiri. Nah kadang-kadang kita cara menyampaikannya begitu. Main target-targetan, ketemu mau mati masuk surga atau enggak. Waduh, orang sudah ketemu pertama diilingkan sama mati lagi. Bangunlah dengan sengaja, amin. Berhubungan dengan tulus. Kasihi dia dengan tulus. Ya. Waktu kami ada di Mataram, bulan yang lalu ada pelatihan, setiap malam kami keluar. Ketemu dengan di alun-alun kota Mataram itu, ngobrol, ya dari mana bang? Oh saya orang sini saja gitu. Nah, tapi saya dengar-dengar logatnya kayak logat Bali. Oh iya saya kerja di Bali, ini pas lagi pulang katanya. Saya bilang, wah berarti abang orang hebat ya. Loh kok bisa begitu? Iya karena kerja di Bali imannya harus teguh. Loh kok begitu? Iya kan di Bali banyak godaan. Wong saya kalau ke Bali harus pakai kacamata hitam. Sukanya kalau melirik sana melirik sini nggak kelihatan gitu loh Bu. Ya artinya lalu enggak, oh ya puji Tuhan ya, syukur gitu ya. Saya itu banyak doa, banyak sembahyang. Oh berarti abang ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Enggak juga. Loh gimana? Dengan apa yang dilakukan semacam ini, berarti abang merasa sangat dekat dengan Tuhan.
Enggak begitu, enggak berani bilang begitu katanya. Lalu kita sepakat, semua orang ingin masuk surga, betul? Semua orang berdosa, betul? Semakin kita berbuat dosa, semakin banyak dosanya. Apa yang sedang dilakukan untuk melunasi hutang-hutang dosa? Oh, saya begini, saya ke padang gurun, saya doa 5 kali, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Lalu kita puji, wah mantap, berarti mas ini, mbak ini orang yang soleh dan solehah. Gimana perasaannya? Berarti mas, mbak merasa sangat dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Tanyakan perasaan, jangan tanyakan otak. Kalau otak saudara dan saya bisa diajak diskusi dan debat. Tapi kalau yang ditanya perasaan, gimana dengan yang sudah dilakukan? Apakah merasa dosanya sudah dilunas? Jawabannya hakul yakin, gak tahu. Nah kalau gak tahu gimana? Nanti kalau sampai hari kiamat, apakah dengan yang dilakukan itu kemudian dosa-dosa sudah lunas? Hakul yakin jawabannya, enggak tahu juga. Baru setelah kita mendengar, lalu kita permisi. Saya boleh cerita? Iya, kalau yang saya percaya beda. Kalau saya merasa yakin dan percaya dosa saya itu sudah lunas. Bukan karena saya baik, walaupun saya berusaha menjadi orang baik. Mungkin kalau masalah bicara dosa, bisa mungkin dosa saya lebih banyak dengan sampean. Bukan saya orang saleh dan suci, walaupun saya berusaha untuk hidup untuk itu. Tapi dosa saya sudah lunas dan diampuni karena Tuhan yang sudah urus. Ceritakan tentang Yesus. Lalu teguhkan dengan bagaimana Injil telah mengubah hidup saya dan saudara. Gampang ibu bapak. Bagikan Injil itu gampang, gak rumit. Segampang kita bicara bawang merah, bawang putih. Segampang kita bicara tentang harga telur. Sehari-hari. Amin. Bagikan kabar baik. Amin. Ya, bawa takut kita kepada Tuhan. Ayat terakhir. Kita lihat di Matius 24 ayat yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada ayat ini ada 2 pokok yang penting. Yang pertama adalah Injil akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang kedua, kesudahannya. Ibu bapak sekalian, dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Alamat dan ujung-ujung dari dunia ini sedang menuju kiamat. Jadi kalau kita numpuk-numpuk dan membangun istana di dunia ini, alamatnya akan kiamat. Akan sia-sia. Kiamat bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang sudah percaya, yaitu saya dan saudara dan orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan. Karena hari kiamat adalah hari kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Saya mau tanya sekarang, seandainya saya dan kita tidak memberitakan Injil, apa kesudahannya sampai? Sampai enggak? Di sini kan, dan Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah sekali lagi nih, seandainya kita tidak memberitakan Injil, apakah kesudahannya akan tiba? Tiba? Tidak. Jadi kesudahannya akan tergantung dengan kita? Iya? Jadi kita menjadi penolong Tuhan? Tidak juga. Lalu yang benar mana? Ya. Sekalipun saya dan saudara tidak memberitakan Injil, kesudahan tetap akan tiba kesudahannya. Hanya yang menjadi masalah,
Ketika saya dan saudara hari ini tidak terlibat dalam pekabaran Injil, maka ketika tiba hari kesudahannya, itu artinya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang melanggar peraturan Yesus. Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai macam-macam untuk mewartakan kabar baiknya. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi yang menjadi masalah ketika saya dan saudara tidak terlibat dalam kabar baik ini, saya dan saudara menjadi orang yang celaka. Kata Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Maka kita diundang untuk terlibat, saudara. Saudara-saudara kita yang ada di Sunda, ada penelitian yang terbaru. Orang-orang yang menjadi percaya, 80% mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus lewat mimpi. Jadi Tuhan tidak tergantung dengan kita. Tetapi Tuhan mengundang saya dan saudara untuk terlibat dalam apa yang menjadi degup jantung hatinya Tuhan. Bagaimana melalui kabar baik, Tuhan membawa jiwa-jiwa untuk pulang pada hubungan yang dipulihkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus, dan mari kita bersama-sama menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Hidup kita berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan Tuhan mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Siapapun saya dan saudara yang terlibat dalam doa, dalam dana, dalam utusan pergi, dalam semua arus pekabaran Injil, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan menyertai. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari tutup Alkitabnya, buka hati kita, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan, ini tugas kami.